Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Cintia Faramita, perwakilan dari kelompok 10, akan menjelaskan mengenai proposal penelitian menurut pedoman penulisan skripsi. Di bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai format proposal. Nah, dalam format proposal ini sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah halaman sampul. Halaman sampul ini berisi judul, usulan penelitian, jenis usulan, logo atau lambang perguruan tinggi, kemudian ada nama dan NIM, dan yang terakhir adalah tahun pengajuan. Kemudian adalah judul. Nah, judul ini harus spesifik dan singkat, lalu menggambarkan masalah yang akan diteliti oleh si peneliti tersebut. Yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi uraian-uraian mengapa permasalahan tersebut diteliti oleh peneliti dan mengapa topik atau masalah tersebut perlu diteliti. Yang keempat adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini sendiri berisikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab di dalam penelitian tersebut. Yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berisikan penjelasan singkat tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan berdasarkan pada perumusan masalah. Yang keenam adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini berisikan penjelasan tentang manfaat secara teoritis dan praktis, serta kepada siapa manfaat itu ditujukan. Yang ketujuh adalah definisi operasional. Nah, definisi operasional ini merupakan penjelasan dari variabel atau istilah secara operasional mengenai variabel penelitian yang diteliti, yang mana tujuannya adalah untuk mengarahkan si peneliti supaya diperoleh data yang benar dan valid sesuai dengan kebutuhan si peneliti tersebut. Yang kedelapan adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini harus berdasarkan pada sumber kepustakaan primer, yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan penelitian yang paling pertama. Nah, yang kedua adalah sumber kepustakaan sekunder yang dapat digunakan untuk penunjang dari penelitian tersebut. Nah, di sini pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria, yaitu yang pertama mutakhir pada 10 tahun terakhir dan relevan. Kemudian yang kesembilan adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini berisikan jawaban-jawaban sementara atau kesimpulan sementara dari masalah yang diajukan dan perlu dibuktikan. Hipotesis ini dirumuskan dengan singkat dan jelas dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, hipotesis ini sendiri harus diuji kebenarannya dan didasarkan pada kaidah-kaidah temuan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-10 adalah metode penelitian. Nah, di sini yang perlu dijelaskan yaitu yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitiannya. Nah, yang kedua adalah tempat dan waktu. Yang ketiga ada sumber data penelitian. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah teknik analisis. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-11, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisikan daftar buku-buku, jurnal, ataupun sumber-sumber yang menjadi rujukan dari penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai isi proposal. Nah, bagian utama dari proposal itu memuat yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sendiri berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesis, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang kedua adalah tinjauan literatur atau pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah metodologi. Metodologi penelitian memuat tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, jenis dan variabel penelitian, cara kerja atau cara mengumpulkan data, dan cara-cara analisis data yang telah kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan proposal, di mana ketentuan
penulisan proposal itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Yang kedua yaitu alur penulisannya yang sistematis, jelas, dan logis. Yang ketiga, ukuran kertasnya menggunakan ukuran A4 dengan margin 4, 4, 3, 3 untuk kiri atas, kanan bawah. Yang keempat, menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Yang kelima yaitu dijilid dengan cover. Yang keenam yaitu mengumpulkan dengan bentuk soft copy dalam satu CD. Yang ketujuh yaitu struktur proposal untuk halaman pengesahan dan selanjutnya diberi nomor halaman yang diletakkan di pojok kanan bawah. Yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka dalam proposal disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.